Alhamdulillahi Rabbil Alamin Bini'matihi tatimmus salihat. Sekarang jadi Alhamdulillah Alladhi a'tana ni'matal Islam wa ni'matal iman wa ni'matas sihhata wal farah. Thumma assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi usriya min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa thumma urija min al-masjidil aqsa ila sidratil muntaha. Dane-dane yang tiang hormati, dane tuan guru, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, singkatnya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sila kepada barang-barang mengucapkan puji syukur tiang pun kesenamian kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari niki masih tiang pun kesenamian tekican sehat, masih tekican Islam, masih tekican iman. Maka nikmat niki sila kepada barang-barang syukuri kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya cara mensyukuri nikmat niki adalah kita jadi panjak nenek kepada barang-barang jalani perintah di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian ndak tegawi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah manusia yang paling mulia, sampun terjamin di sisi Allah Subhanahu wa taala surga. Pertama kali akan dimasukkan ke dalam surga, di mana lamun tiang pelunggu senamian menjalankan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti kita yang terkican dalam surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jaminan dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki lamun takwikan langan mulai paling kodek, langan mulai paling sederhana, sampai perintah sak paling tinggang sekalipun lamun tak gawe dengan sebenar-benarnya, maka insyaallah ridha Allah surga niki rapat tiba tiang pelunggu senamian. Para tuan guru, para tokoh masyarakat, jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah ini acara peringatan Isra dan Mi'raj nike luwe gati macam hikmah-hikmah sak bau sik tak ambil. Salah sakean bahwa lana sebab hikmah niki acara niki alhamdulillah tiang mau bersilaturahmi tiba bubuk napi niki rangkap dua di pojot. Alhamdulillah nikilah fungsi salah sekek di tengadaan Isra dan Mi'raj niki. Acara Isra dan Mi'raj, acara maulid, acara napiaran malik, keluik naran acara-acara adat kepegawaian terjadi di umat Islam khususnya dengan Lombok nike ieu pada dua ngentang. Dia narak tong beda pembukaan, uraian, zikir kance doa. Lagu beda si taranan doa. Maka niki menjadi ajang silaturahmi tiang pondok senamian kepada mungkin di tuah bedait makin alhamdulillah bedait. Mungkin jarang berkumpul, alhamdulillah makin berkumpul. Dan acara niki sangat penting. Malahan yang hampir-hampir wajib niki ampura. Karena acara Isra dan Mi'raj niki mengingatkan tiang pelunggu senamian
Tetulak Malik ujub cerita perjalanan Isra Mi'raj di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampura makin narak mungkin faham-faham sama lenceng. Dengan sang haraman Mi'raj, dengan sang haraman Maulid, dengan sang haraman acara-acara niki. Sampuna niki ndabe. Karena bu berembe cara temakin apalagi niki kuta. Mun tiang saya lebat di ampura de kuah saya ingat tores sak bersetengah-setengah tan betangku. Makin niki kadang tak kadang kurang kadang tanyawan kelak doang niki. Sampai tiba laut dek tak ingat mua doang ampura. Dek tak ingat naeng doang. Lah sampai kadang sekedik dah senggita. Maka peringatan Isra Mi'raj niki mengingatkan tiang pelunggu senamian khususnya tiba pemuda bahwa Nabi tiang pelunggu senamian 14 abad lebih yang lalu sampun menjalankan menerima perintah sangat mulia, perintah sangat agung, di mana perintah niki belum pernah diberikan kepada nabi-nabi terdahulu. Sampun mungkin niki pelunggu senamian ketahuan bahwa perintah niki adalah perintah sembahyang. Maka acara Isra Mi'raj niki saran dengan bajang yang suruh ngaji ngaji unin, yang suruh lalu ngaji nani tokol demak kitab dengan bajang kira-kira loi anak milih apa ndik? Kira coba dengan bajang akbe mengkitab sekek-sekek silat lalu ngaji bilang jelo waktu menit kira-kira berapa? Seandainya nak milih pun bau hitung. Maka acara Isra Mi'raj niki mengingatkan dengan pemuda umumnya itu selapuan Nabi Muhammad sampun terima perintah sembahyang. Dan cara terima perintah sembahyang niki dengan cara yang luar biasa sak ndek membau tu ukur siapapun. Nenten wahara li nabi-nabi terdahulu tebing perintah menentang. Selapuan dengan malaikat Jibril doang. Kecuali khususiyah di Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tebing langsung perintah sembahyang nike. Kemudian perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nike adalah perjalanan di dimensi sak berbeza. Lamun tiang ina-ina bajang-bajang niki makin berada di dimensi dunia. Dunia niki sangat erat kaitan kanca ruang. Dunia niki sangat erat kaitan kanca waktu. Dunia niki sangat erat kaitan kanca jarak. Itu nane lamun temele jok Mataram pasti tak berkaitan kanca telu keadaan niki. Pasti tak arah le waktu, pasti tak berdua jarak, pasti tak le ruang atau tahu. Lagu ampura perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki berada di dimensi sak berbeza. Coba nane tekadu matematika. Masjidil Haram dari Mekah sampai Palestina jarak ribuan kilo. Ya tekadu dimensi dunia bau na pendek. Ndek bau tekadu dimensi dunia karena jarak antara Mekah sampai Masjidil Aqsa niki 1250 km kurang lebih. Lamun tak kadu lampak kadu onte petang dah sejelu buta nyampe. Maka dia membau tukur isi akal, dia membau tukur si dimensi dunia niki perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya perjalanan Nabi Muhammad niki dengan Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, thumma ila Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha kurang semalam. Ande tak ukur kadu jarak, ande tak ukur kadu waktu, ande tak ukur kadu ruang. Ampura sampai toker boneng tiang belum senamian dia teman nak nyampe. Saking si jauh jarak disebut di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki juga untuk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala wallahu ala kulli syai'in qadir. Untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tiba pelungguh senamian
bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu, bahwa Allah ndek napak sangkut paut di ruang waktu dimensi dunia niki. Nggih? Lamun Allah Subhanahu wa taala berembe-rembe dan berkehendak hak niya. Lamun ita jari manusia ia terbatas. Enggak, tidak terbatas si ruang, si waktu, si jarak niki si terbatas. Bahwa ita manusia wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bahwa sekedik kamu ilmu menjadi manusia. Bahwa sekedik ilmu kamu jadi hamba, bu. Sampunan yang merasa sombong. Sampunan yang merasa paling dengan pinter. Sampunan yang merasa bahwa aku paling ganteng. Sampunan aku tahu kegawean mesak-mesak. Sampunan. Karena masih ada zat yang lebih tinggi, yang tidak tersangkut pautkan jarak waktu kan ruang. Allah, zat Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Maka perjalanan Nabi Muhammad Isra Mi'raj niki adalah memakai perjalanan dimensi malakut, dimensi ghaibiyah. Lamun waaran kena dimensi malakut, dimensi ghaibiyah, maka barang sak jauh jadi rapat. Karena searan dimensi malakut niki den bedue ndak terpaku dengan waktu. Dimensi malakut niki ndak terpaku kan ruang. Dimensi malakut ghaibiyah niki ndak terpaku isi jarak. Mungkin pelungguh ikan selapuan aneh. Berembe cerita-cerita wali-waliullah sari Lombok. Berembe ni cerita dengan tua. Mun wali Lombok terkenal sari Lombok. Sekedia paling rapat mah makam nyatuk wah. Menyebar cerita dasan dusun apalagi di pujut nika. Berembe ruan karomah. Bu dimensi apa tekadu dimensi dunia. Ndek ni. Dimensi malakut kadu, dimensi ghaibiyah. Makin dia tokol niki semendak bareh to Makkah tahu. Apa tekadu dimensi dunia dia ni. Makin nyikan rokok-rokok biasa ruan bareh beh jaga tiba. Sopok cerita tuan guru baun ngisi pengajian di dua tempat dalam waktu yang bersamaan. Niki disebut para wali. Naki jari niki hubungan antara Isra Mi'raj Nabi Muhammad ke perjalanan para wali niki. Pada kan? Nabi Muhammad Isra Mi'raj semalam kurang para waliullah tekican karamah si Allah Subhanahu wa taala, maka Mekah niki ara sejengkak ke jauh. Maka Mekah Madinah niki ara sejengkak ke jauh. Pokok anu hanu mateun segede udah nyampe ni itu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki membuka ruang saat pertama kali perjalanan Isra dan Mi'raj niki. Ye sak tandaan pertama kali. Yang buktian tiba umat lemak setelah sepeninggalan beliau bahwa Nabi Muhammad pernah menjalankan perjalanan ghaibiyah, pernah menjalankan perjalanan di dimensi malakut. Maka nikilah disebut dengan Isra. Dan niki diabadikan di dalam Al-Qur'an. Sak pelungguh sampun nuikan sampun menaon. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Niki yang menjadi bukti otentik perjalanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sampunan lamun tak pikir soalan perjalanan Isra Mi'raj niki akadu akal denini, akadu hitung-hitungan mesin denini. Maka satu-satunya cara untuk kita meyakini bahwa benar adanya
Nabi Muhammad melakukan Isra' dan Mi'raj. Ar-ruh ma'al jasad. Ruh kan ke jasad, dek nampak ruh doang, dek nampak lengan ngimpi doang. Lagu lantung awak kan milu. Adalah lek niki tau lek ayat niki. Maka kalimat asra niki adalah perjalanan di waktu malam atau Isra' Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki. Maka para waliullah juga bisa, para waliullah dengan sak soleh pun masih Isra'. Cuman dalam makna sak berbeza, dimensi sak berbeza. Lamun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalankan Isra' kemudian Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha, maka para waliullah juga berisra'. Ini dibuktikan dengan cara karamah-karamah searah mu cerita. Nikilah Isra'. Maka perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki adalah pelajaran besar tibak pelunggung senamian bahwa agama Islam niki bukan hanya sesuatu yang berkaitan dengan logika. Tapi ada hal-hal yang memang di luar logika yang hanya bisa diterima oleh keimanan. Iman setebau yakinin perjalanan Isra dan Mi'raj niki. Lamun tak kadu logika, ya arak saya memang sak bau je. Lagu masih nak jauh. Lamun tak kaduan logika TD sebayane. Tak kadu logika TD atau apa sak paling lah. TD sohane atau semangat. Lamun narak nanai bangsa semangah, bangsa Tedis. Cerita ni Rajan Tedis ni, Rajan Tedis. Ia bercerita jog batur bangsa Tedis. Apa din bahasa Tedis bahasa? Teres, maaf. Nanti yang Tedis tu ni kata. Teres bercerita jog jamaah kaum bangsa Teres. Wahai bangsa Teresku, wahai kaumku. Baru aku lalu Yogyakarta. Arak dengan kepercayaan. Dek narak. Berapa aku boleh dah TD sampai lewas sampai tu. Jadi nak sampai Jakarta, sampai nebat ku tapi nak mati jadi wah lampak. Niki makna asra bi abdihi. Lagu-lagu narak TD kebetulan nyampe bil teres niki. Dekat pesawat tau, lagu. Ketika pesawat niki terbuka lawang, tayaklah datun teres. Milulah ia terbang sampai Jakarta. Sampai nolek Malik tulah ke Jogbil. Terbuka dah lawang ni ke bunturun tedes niki bercerita. Alhamdulillah wah kebaru terjauh si kapal lalu Yogyakarta. Percaya nak pendik? Percaya. Nikilah yang dimaksud subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Jadi nenten Nabi Muhammad tak tahu lampak mesak. Nenten Nabi Muhammad tak tahu lampak mesak berembirung ke jauh. Lemah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nabi Muhammad diperjalankan. Sampai-sampai tolak kan Nabi Muhammad si Abu Jahal ketika selesai Isra Mi'raj. Sebab cerita Nabi Muhammad tengok si Abu Jahal. Kamu kembali wahai Muhammad tu nanti kena. Ya, keceritaan hal sangat besar ni. Keceritaan kejadian yang sangat luar biasa. Kuih terus bangsa kafir Quraisy pada saat niki. Telai kaum suku Quraisy, telai te batur semeton ni. Ara yang cerita si Nabi Muhammad. Datanglah dengan bercerita. Apa yang menceritakan Muhammad? Ane luik dengan yang dengah mana? Aku rumbian wah kalau Isra dan Mi'raj. Wah kalau lampak dengan Masjidil Haram jauh Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Peh ni terkena. Belangan logika sendemak si Abu Jahal. Ngatruan Muhammad jogang ni nane. Muhammad ni wah gila ni wah dah pada saduk. Berembek nak cerita nane dengan tokoh letep berembek sak becat lalu jok Palestina jok negeri Syam kemudian lalu tak jok pituk langit sak pituk. Ini yang pada percaya dia kepercaya. Nane kebuktian Muhammad tu nanti kena. Kebuktian nane tentu mapendek mentambah lalu jok negeri Syam no pendek. Coba angkat naik setuai nanti kena. Angkat ni apa bahasa naik bahasa? Cokor. Angkat cokor. Menangkat cokor si Nabi Muhammad.
angkat. Nah, cokor sak kanan. Angkat. Kemudian turunan ente kena. Coba angkat malik cokor naik sak kiri lah bahasa kasar ke dunia. Kemudian mun angkat cokor sak kiri di sini Nabi Muhammad. Oh, coba angkat naik kedua ente kena. Coba angkat naik kedua. Belum betul angkat naik kedua ya Rabb salah. Baginda Nabi Muhammad aneh. Angkat naik kedua embai dia tahu apalagi melalui kesur lalu jok Palestina jok angkat naik doang dia tahu angkat naik kedua. Iya si ujian Nabi Muhammad. Bu berbeda tak percaya antamuh lalu jok Masjidil Aqsa berbeda tak percaya lalu berat ke nenek mangkat naik kedua embai dia tahu. Tolok nih si Abu Jahal. Maka kaya ditinggalkan kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bersedih. Anikilah karena ya kedua akal. Dia ngerti bahwa dunia niki adalah dimensi berbeda, sedangkan ada dimensi yang lain yang belum mampu kita lakukan, belum mampu kita lalui kecuali dengan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bahasa niki baru singkat. Ada satu hal lagi yang perlu sampaikan bahwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kemudian sampai ke Sidratil Muntaha, berdait kanci Rabbul Izzah Allah Subhanahu wa taala. Sampunan ya maknaan bahwa langit sekek 2, 3, 4 berarti arak bulan, di atas bulan arak bintang benar arak planet di atas. Niki masih tahun ada nelek apa dimensi waktu. Niki dimensi jarak, niki dimensi ruang tahu. Lamun tak mikir kena hakikat langit itu teman tahu nembe langit sak pertama pun belum ada manusia yang mampu tayak jok langit sak pertama kecuali baginda Nabi Muhammad. Yang dimaksud adalah langit pertama sampai langit kepitu ini adalah langit yang berada dimensi yang berbeda. Terlalu kasar kita kena ampura nggih wal iyadzubillah. Segera nak ruan kira-kira malaikat yang muat di atas bulan atau mungkin wal iyadzubillah ketika tersebut kena Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam di langit pertama, kemudian di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa, kemudian di langit ketelun benar bertemu dengan Nabi Yusuf, kemudian langit keempat bertemu dengan Nabi Idris, langit kelima bertemu dengan Nabi Harun, langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa, di langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim. Segera nama dua nak tangga-tangga dua jari. Ndek. Niki hanya Allah Subhanahu wa taala tahu. Tentu antara langit pertama sampai langit ke-7, tapi hakikatnya Allah yang Maha tahu. Yang kita harus yakini bahwa dia berada di dimensi yang berbeda, bukan dimensi saya untuk pahami di atas di atas apa namanya? Di atas penentang tiang pelunggu senamian, baru atas tahu berarti nenek di atas jadi laun. Berarti nenek di atas berarti malaikat di atas. Mula-mula dengan ingat muti itu jadi buta ingat teris kalau le bawa biar jadi pikiran terjarin. Nenten marak meneh. Terlalu suci kemudian Allah Subhanahu wa taala untuk kita berikan ruang, kita berikan jarak, kita berikan waktu. Karena waktu, ruang dan jarak niki adalah muhdats. Dia adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah makhluk. Maka mustahil Allah Subhanahu wa taala butuh oleh makhluknya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pesan terakhir yang perlu yang sampaikan dalam acara Isra dan Mi'raj niki adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima perintah yang sangat mulia, yang sangat agung adalah perintah sembahyang niki. Maka tiang kulunggung senamian itu bareng-bareng dengan awam berembe tak jalanin Mi'raj niki. Berembe tak jalanin Mi'raj niki. Cara nanti teh Mi'raj ya sembahyang. Dia mampu itu mungkin yang menyamai dan mustahil tidak menyamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perjalanannya. Cara kita makin yang Mi'raj adalah dengan cara jaga sembahyang. Iya wah jadi ciri kita dengan selam itu jaga sembahyang 5
5 waktu. Sampunan beran-beran kesibuk. Beran-beran kadang telebalen, telebangkat di pasar, di pantai, kanca tores, kanca be. Lamun waktu ngebang. Arwan tada makuduk gawe sembahyang. Ada narak jadi alasan, ada narak jadi landasan. Telemak itu ketika bertemu kanca Allah Subhanahu wa taala sampun kita layak sujud. Tiang luwek dosa, pelungguh luwek dosa. Girang kelupa tiang masih pelungguh girang lupa. Sila dosa tu manusia ni dia tersembel irap kita ya temu surga. Lebih minimal uwah kita lek bawon dunia ni ki sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya-Allah lamun itu pelungguh senamian bajang-bajang ni khususnya luwek coba dengan bajang ni soal. Nggih. Dengan bajang ni lamun saran sak tawak-tawak aja wah insya-Allah. Masak tawak-tawak je ampura wah dia nak nafsu dah ha. Lah masak bajang-bajang je masih kuat. Den bau engat dengan mulus sekedik. Den bau engat agak muncul ujug julu, muncul ujug mudi. Wah elor anu. Elor apa lah pun kena biwi. Elor masalah puang sugul. Niki cuba dengan bajang. Lagu insya-Allah lamun terkena marah sabda Nabi Muhammad syabun mu'allaqun qalbuhu bil masajid adalah di antara salah satu dengan sak tebing naungan lema ada juluh kiamat adalah manusia-manusia atau dengan bajang sak selalu berkaitan aten niki kanca masjid. Maksud niki adalah sembahyang, jaga sembahyang. Nabi sebab lianna awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Wa in fasadat fasadal amalu kulluh wa in saluhat saluhal amalu kulluh wa in fasadat fasadal amalu kulluh. Perkara sak pertama kali saya timbang. Satu hisab dalam ajal kiamat ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan setiap amalnya niki. Pertama kali saya tertimbang niki adalah berembentang gawe sembahyang ketika jadi dunia. Lamun solah tang gawe sembahyang ja amal-amal salain niki milu nurutan ilmu mudi. Lagu lamun lengi kemudian den wah gawe sembang wal iyadzubillah sampai den wajiban sembahyang wal iyadzubillah maka amalan-amalan niki milu lek mudi jari lengi. Seakan-akan jadi sembahyang niki marak jadi kunci. Memele lek mari kita nabung paha kebaikan esok tempat mun tabung baik kelowein pahala niki kelowein kebaikan ni mun tabung itu gawe zikir gawe sedekah gawe haji gawe umrah gawe kebaikan sak lain lagu masih terkunci lamun lengi entat atau itu gawe sembahyang dan berguna pergawean sak solah niki lamun ternyata sembahyang kita dituah lagu insyaallah lamun pacu niki gawe sembahyang niki maka insyaallah amalan-amalan sak lain niki milu ya solah. Niki mungkin salah satu pesan Isra Mi'raj yang perlu tiang sampaikan. Ampura tiang dengan jonggat tiang nggih. Menarak dengan bahasa sak kurang pas sarang pujut niki datu lalu dua ngisin soal niki lamun narak tak salah ada ucapan tiang ampura agung-agung sinampura apa-apa sak tiang sebutkan sak tiang jelaskan lamun kena silap kepada barang-barang amalan silap kepada barang-barang pikiran lamun arak le perkataan penjelasan tiang sak kurang sesuai kurang pas maka diki dari dewak tiang pribadi kesalahan tiang pribadi sak jadi manusia salah kan lupa nggih mungkin niki yang tiang bisa sampaikan lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.